Halo semuanya, pada video kali ini kita akan coba analisa topik UTBK tahun 2020. Itu soal-soalnya yang sudah ditanyakan, demikian juga mana itu materinya lagi yang belum ditanyakan. Kita bandingkan dengan UTBK tahun 2019 ya. Nah, jadi sebelum kita lihat ke analisa topik UTBK tahun 2020 ini, saya mau mengajak teman-teman dulu untuk berpikir kritis, logis, dan positif ya. Nah, jadi di sini disebutkan ya, LTMPT bantah soal ujian SBMPTN tahun 2020 bocor. Ini saya ambil dari CNN Indonesia ya, tepatnya hari Senin itu kemarin ya, pas hari pertama diselenggarakan UTBK-nya agak heboh ya. Nah, jadi di sini panitia mengatakan setiap tahun pihaknya selalu mendapat laporan ada kebocoran soal maupun upaya curang dalam UTBK. Namun, ia menekankan LTMPT sudah memperhitungkan berbagai strategi agar tidak ada kecurangan ya. Nah, kemudian Budi menegaskan pihaknya sudah memiliki strategi dan perhitungan ya, memiliki strategi dan perhitungan sebelum menggelar UTBK ya. Jadi sebelum digelar UTBK mereka sudah punya analisa, sudah punya simulasinya seperti apa, dan udah punya antisipasinya ya, supaya tidak terjadi kekurangan ya. Nah, namun ia enggan menjelaskan lebih lanjut strategi tersebut, strateginya itu seperti apa ya kan. Nah, ini yang mau coba kita analisa dan kita harus antisipasi ke depan supaya teman-teman yang ujian belakangan ya nilainya harus lebih maksimal ya, atau ya sama-sama lulus lah, ibaratnya fair-fairan aja ya dengan yang udah ujian atau yang belum ujian ya. Nah, jadi apakah kita membuat soal pada 38 sesi sama atau tidak? Nah, itu udah diantisipasi lagi oleh panitia. Yang artinya di sini teman-teman, kalau yang saya analisa di sini, kalaupun contohnya dibuat soalnya sama, mereka punya perhitungan yang berbeda ya. Jadi contohnya ada dua anak ya, mereka mempunyai soal yang dijawab benar itu sama. Contohnya si A jawab benar ada sekitar 60 ya kan, si B juga jawab benar ada sebanyak 60. Nah, si A ini ujiannya hari pertama, ini mungkin hari ke-6 atau hari ke-7, soalnya diselenggarakan sama. Nah, panitia itu sudah tahu ya, punya penilaian tersendiri untuk mereka berdua ini. Jadi sudah pasti kalau nilainya sama ya kan, seperti ini contohnya, maka skor daripada anak yang ujiannya belakangan ini pasti lebih rendah. Nah, logikanya seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu yang kita bisa analisa dari strategi yang mereka maksudkan di sini ya. Nah, jadi teman-teman, yang perlu saya mau tekankan di sini ya, panitia sudah mengantisipasi segala kemungkinan. Jadi yang paling penting itu buat kita adalah ya, buat teman-teman yang ujiannya belakangan, ingat jangan sampai nilainya lebih rendah ya. Kalau boleh juga nggak boleh sama dengan nilai yang udah ikut ujian yang sebelumnya ya kan. Nah, tentunya supaya ini bisa terjadi ya, supaya nilai kalian lebih maksimal dibandingkan dengan yang sudah ujian yang sebelumnya, maka kita harus mengantisipasi semua soal UTBK ya, semua soal-soal UTBK yang sudah pernah ditanyakan ya. Demikian juga materinya, kira-kira apa lagi yang belum ditanyakan ya kan. Nah, jadi teman-teman nanti dengan mempelajari bentuk-bentuk yang sudah ditanyakan dan yang akan ditanyakan itu, atau yang belum ditanyakan, kita udah bisa memprediksi kira-kira soalnya seperti apa lagi nih. Kita sudah bisa menjaga soalnya seperti apa lagi nih yang akan kita antisipasi ya. Nah, jadi pada video kali ini itu yang akan coba kita perhatikan, yang coba kita analisa di sini. Jadi setelah saya amati ya, ini nanti bisa ditambah atau dikurangin teman-teman ya. Nah, jadi berdasarkan UTBK tahun 2019 dan dari soal-soal yang sudah ditanyakan dari pelaksanaan UTBK yang sebelumnya, di sini ada sekitar 15 bab besar, 15 bab inti yang akan ditanyakan di UTBK, khususnya TPS kuantitatif. Ya.
Nah, ini yang mau kita lihat satu persatu. Coba perhatikan yang pertama di sini. Di sini disebutkan yaitu materi yang muncul itu tentang bidang datar, ya. Nah, jadi bab yang pertama ini adalah tentang bidang datar, ya. Nah, ini posisinya di nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu nggak masalah. Tapi yang jelas, nah ini soal-soalnya udah muncul di UTBK tahun 2020, yaitu tentang pengukuran sudut, ya. Pengukuran sudut pada segitiga, pengukuran sudut pada dua garis yang sejajar, ya kan, kesebangunan, ya, ini udah ada, luas bidang datar, segitiga, jajaran genjang, simetri lipat dan simetri putar. Mungkin teman-teman udah pernah, ya, udah dapat soalnya, dan di video ini semuanya ini contoh soalnya sudah ada, bisa teman-teman bisa lihat lagi nanti pembahasannya di situ, ya. Nah, kemudian tentang rasio luas arsiran ini ternyata belum ada. Nah, ini yang harus kita jaga, kita harus perhatikan, ya. Nah, jadi soal-soal yang belum ada ini nanti di video yang berikutnya ini akan saya buatkan. Nah, mudah-mudahan teman-teman nanti bisa dapat gambaran soalnya seperti apa. Nah, ini bentuk soal-soal, ya, dari bidang datar yang sudah ditanyakan itu tadi, ya, yang udah saya checklist ini tadi. Jadi ini kira-kira gambaran soal dari teman-teman kamu yang sudah pernah ditanyakan atau yang sudah ditanyakan pada gelombang yang sebelumnya, ya. Nah, demikian juga yang kedua, bab yang kedua, ini tentang grafik fungsi, ya. Nah, kalau tahun yang sebelumnya ini juga muncul tentang grafik fungsi, apakah itu grafik fungsi linear, ya kan? Demikian juga persamaan garisnya. Fungsi linear itu garis lurus gitu, ya. Nah, jadi garis lurus itu bisa ditanya tentang garis, grafiknya, persamaannya, bahkan kemarin ada ditanya lagi gradien, ya. Ini saya kelupaan ini menuliskan gradiennya ini. Ya, mana gradien garis yang sama dengan gradien garis ini. Nah, kira-kira seperti itu kan. Nah, ada di video kita juga, nanti teman-teman bisa lihat, ya. Nah, demikian juga fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat grafiknya sudah ditanya. Kemudian hubungan daripada grafik fungsi kuadrat dengan akar-akar X1 dan X2. X1 dan X2 itu adalah titik potong terhadap sumbu X. Dan bisa juga menjadi akar-akar. Nah, itu sudah ditanyakan juga. Ini jadi yang sudah saya checklist ini artinya sudah di checklist, dan ini sudah diujikan, dan yang ini belum, gitu ya. Yang ini sudah, yang ini belum. Nah, kemudian kita lihat lagi tentang persamaan lingkaran. Nah, tahun lalu itu persamaan lingkaran, ya, ada dihubungkan dengan garis atau parabola. Nah, tapi di sini belum ada yang dikeluarkan tentang lingkaran-lingkaran ini, ya. Nah, jadi ini teman-teman harus antisipasi, ya, antisipasi. Nah, kalau fungsi kuadrat dan garis kemarin sudah ada, ya. Nah, coba kita lihat seperti apa soalnya yang sudah pernah ditanyakan. Nah, ini ada bentuk-bentuk grafik, parabola, garis. Nah, bahkan ini muncul yang baru, eksponen, ya, grafik eksponen. Ini eksponen udah muncul lagi, ya. Ada topik yang baru, eksponen. Nah, untuk teman-teman yang masih ujian pada minggu ini, kalian antisipasi grafik fungsi eksponen dan logaritma juga. Ya, itu adalah topik yang baru. Nah, ini topiknya yang sudah ditanyakan, ya. Nah, jadi yang belum ditanyakan ini harus kalian antisipasi juga, karena panitia sudah mengantisipasi bahwa soal itu oke, dibuat topiknya sama, angkanya berbeda. Tidak akan mungkin soal itu persis sama, ya. Nah, tapi kalau kita analisa seperti ini, ya, kita review soal-soalnya seperti ini dari ujian teman-teman kalian yang sebelumnya, kalian sudah harus bisa mengantisipasinya, ya kan? Nah, supaya hasilnya nanti lebih maksimal. Nah, kemudian yang ketiga, ya, topik yang ketiga ini tentang fungsi komposisi dan fungsi inverse, teman-teman. Ini hampir setiap ujian, setiap hari, di setiap gelombang, tentang fungsi komposisi dan fungsi inverse ditanyakan. Nah, tapi sangat berbeda dengan yang tahun lalu. Kalau yang tahun lalu itu lebih banyak menekankan tentang grafik-grafik fungsinya. Manakah di bawah ini yang merupakan grafik fungsi Y sama dengan fx, X sama dengan fy, mana yang merupakan domainnya. Nah, gitu kan? Nah, itu kalau yang tahun lalu. Kalau sekarang itu lebih menekankan kepada fungsi komposisi. Nah, itu di gelombang 1, di gelombang pertama. Nah, bisa saja nanti ini muncul di gelombang kedua. Nah, itu analisanya seperti itu, teman-teman. Nah, jadi segera ulas lagi topik yang ini. Jadi jangan dikuasai hanya ini aja. Ya,
Nah, tetap saya mau tekankan bahwa di channel YouTube kita ini semuanya ini sudah ada. Gambaran soal yang sudah dikeluarkan dan yang sudah dihadapi teman-teman kalian pada ujian yang terdahulu. Nah, ini bentuk soal-soalnya ya. Ini ada tentang komposisi inverse ya. Kemudian komposisi FOG atau GOF atau FOG2, FOG1 itu pertanyaannya. Ya kan? Nah, ini soal-soalnya. Ini semuanya pun seperti yang saya bilang tadi sudah ada di video ini. Kalian bisa tinggal review-review lagi, tonton di setiap channel yang sudah saya buat. Oke, latihan terus. Nah, kemudian yang berikut, yang keempat, ini tentang program linear, teman-teman. Nah, program linear tahun ini belum ditanyakan. Khususnya untuk daerah Jawa, gitu ya. Nah, ini belum ini yang sudah, tadi kan tabelnya ini sudah, ini yang belum. Nah, jadi di tahun ini belum ditanyakan. Nah, tahun 2019 ini sudah ditanyakan, ya, tahun 2019. Nah, sekarang belum. Nah, ingat ini harus kalian jaga, ya, apalagi khusus untuk teman-teman yang mau ikut gelombang yang kedua, ya. Nah, seperti apa kira-kira bentuknya di soal tahun 2019? Nah, ini dia bentuknya, teman-teman. Di video ini, di channel ini juga sudah ada ini saya sebutkan, sudah ada saya bahaskan bentuk penyelesaian-penyelesaian dari program-program linear seperti ini atau pertidaksamaan linear seperti ini, ya. Nah, kemudian yang berikut, yang kelima adalah tentang matriks. Nah, ini juga saya mau tekankan buat teman-teman bahwa setiap gelombang ini juga ada topik matrik yang diujikan. Nah, jadi sangat, contohnya ibaratnya konyol saya bilang kalau contohnya teman-teman nggak mengantisipasi soal tentang matrik, karena ini hampir setiap gelombang ada matrik. Ya, hampir setiap gelombang ada matrik. Jadi kalian antisipasi. Nah, kemudian kuasai tentang matrik. Yang ditekankan itu adalah determinan matriknya. Ini yang paling ditekankan. Ya, dari gelombang 1 ya, di gelombang 1 ini. Nah, kemudian di gelombang 2 kita belum tahu apakah masih tetap nanti yang ditekankan determinannya atau inverse-nya atau mungkin operasi-operasi matrik yang lain, ya. Nah, sedangkan di gelombang yang pertama 2020 ini semuanya ada, ya, ada ditanyakan. Nah, ini contoh gambaran soalnya yang sudah pernah ditanyakan, ya, yang sudah ditanyakan di gelombang yang pertama. Oke. Nah, buat teman-teman yang mau PDF soal-soal ini nanti semua, ya, yang mau PDF-nya soal-soal ini, teman-teman tinggal kontak nomor WA admin di bawah, ya. Nanti akan saya sediakan di link deskripsi ada nomor kontak WA-nya. Oke. Nah, kemudian itu yang nomor 5. Yang berikut nomor 6, kaidah pencacahan. Nah, ini teman-teman, kaidah pencacahan ini juga hampir setiap sesi ujian UTBK tahun 2020 ada soal tentang kaidah-kaidah pencacahan, ya. Khususnya contohnya soalnya itu menyusun password-password, ya, password-password. Nah, ini hampir setiap gelombang ada soalnya yang seperti ini. Ya, ini bentuk soal yang sudah dikasih atau yang sudah dihadapi oleh teman-teman kalian yang sudah ujian terlebih dahulu, ya. Nah, jadi teman-teman, ini harus latihan terus, ya. Bentuk seperti apapun tentang kaidah pencacahan kalau udah diantisipasi, ya. Kalian bisa harus menjawabnya pada saat kalian ujian nanti, ya, mudah-mudahan. Nah, ini yang nomor 6. Kemudian karena seperti yang saya sebutkan tadi ada sebanyak 15 sesi ini, 15 subtopik ini, 15 bab besar lah saya sebutkan, ya. Ini juga sudah saya kasih analisanya dan untuk gambaran soal-soalnya, nah ini nanti akan saya lanjutkan di video yang berikutnya, ya, di video yang kedua. Oke, tetap semangat, belajar terus, raihlah impianmu, tahun ini harus lulus. Ingat, nilai kalian yang belakangan ujian tidak boleh lebih rendah dibandingkan dengan nilai yang sudah ujian lebih duluan. Nah, itu antisipasi daripada panitia kalau yang kita analisa tadi dari gambarannya. Nanti kalian bisa pelajari lagi maksudnya seperti apa. Nah, kemudian kalian harus mempunyai nilai yang lebih maksimal. Saya pikir seperti itu supaya bisa bersaing dengan yang sudah ujian terlebih dahulu. Oke, tetap semangat. Salam sukses, lulus UTBK tahun 2020.